لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan hari, kemudian bertemu hari, kemudian bertemu hari, dan selanjutnya Allah telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa mempersiapkan di waktu-waktu yang sangat mustajab, di bulan Rajab, bulan haram, di mana kebaikan, segala amal saleh Allah lipat gandakan. Oleh karenanya kita juga jangan lupa untuk sering-sering bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat dahulu, mereka berdoa agar Allah memanjangkan umur mereka, agar Allah menerima amalan semua yang mereka lakukan hingga kepada bulan Ramadan. Karena Nabi SAW berkata, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna. Ramadan yang satu sampai Ramadan yang akan datang adalah penghapus dosa. Sama seperti ibaratnya umrah sampai umrah, dan juga al-jum'ah ila al-jum'ah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, masih di dalam kita mempelajari tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengatakan bagaimana ujian berganti ujian, di mana dikatakan dengan amul huzni, yaitu tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah meninggalnya paman yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib. Tidak ada manusia yang sangat beliau cintai setelah keluarganya, setelah Khadijah, melainkan Abu Thalib. Dan kemudian meninggalnya istri tercinta Khadijah, istri yang di saat beliau susah selalu bertanya kepada Khadijah, selalu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga peristiwa Taif, Nabi melihat di mana di Makkah sudah orang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, sampai beliau pergi berjalan kaki dengan Zaid bin Haritsah yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Bahkan ternyata beliau tidak diterima, bahkan dilempar dengan pasir, dengan kerikil, dengan batu-batu, sehingga membuat kaki Nabi SAW berlumuran dengan darah. Oleh karenanya kemudian Allah dalam rangka untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengadakan satu peristiwa yang bernama Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala adakan agar menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menguatkan, menegarkan Nabi Muhammad SAW atas dakwahnya, atas Islamnya, bahwasanya seandainya pun seluruh manusia tidak beriman bahwasanya engkau punya Tuhan, engkau punya Rabbul Alamin, yang nanti juga insya-Allah akan ada dari mereka yang akan beriman kepadamu, wahai Muhammad. Dan Allah akan menunjukkan kekuasaannya agar Nabi Muhammad SAW lebih tegar dan melihat keagungan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj mengandung dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah berjalan di malam hari, dan Mi'raj adalah al-'ard ataupun uruj, yaitu naik ke langit dunia sampai ke Sidratul Muntaha, di mana di atas langit ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Isra dan Mi'raj adalah, kita katakan, perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, yaitu Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian lanjut dari langit pertama bersama malaikat Jibril sampai kepada Sidratul Muntaha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi tempat tersebut, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya kekuasaan kami, kemampuan kami. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat yang lain tentang benarnya kisah Isra dan Mi'raj, yaitu surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya untuk kali kedua. Nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, yaitu kita katakan di awal-awal wahyu Nabi pertama melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya ketika pulang dari Gua Hira. Itulah yang membuat Nabi menggigil ketakutan. Dan pada kali kedua Nabi melihat juga dengan wujud aslinya malaikat Jibril tersebut, yang sayapnya itu menutupi cakrawala, satu sayapnya saja, itu betapa besarnya malaikat Jibril yang mengeluarkan mutiara-mutiara dalam sayapnya. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan di sisi sidratul muntaha tersebut ada surga. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang bukti kebenaran Isra dan Mi'raj, tentu hadis banyak. Nah, jadi ya, kisah Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal ataupun perkara-perkara yang diada-ada oleh Rasulullah, akan tapi ini adalah benar, yaitu hadis-hadis mutawatir. Bahkan disebutkan oleh banyak daripada sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud, dari Anas bin Malik, dari Aisyah, dari Hasan, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qatadah, dan banyak diriwayatkan oleh lebih daripada 10 sahabat, bahkan 20. Ini dinamakan dengan hadis mutawatir. Seandainya satu saja hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kita percaya, apalagi hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 10 ataupun bahkan lebih daripada 20 orang sahabat. Nah, pertanyaannya, kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah terjadi pada 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, artinya pada tahun 12 kenabian. Ada pendapat yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Nabi Madinah. Itu tepatnya adalah setelah kejadian meninggalnya Abu Thalib, kemudian menyusul dengan meninggalnya Khadijah, dan kejadian dakwah ataupun usaha Nabi berdakwah di daerah Taif, dan ini yang lebih tepat. Oleh karenanya, kapan bulan Isra dan Mi'raj tersebut, kapan tanggalnya, tentu tidak ada dalilnya. Ya, sebagian orang mengatakan 27 Rajab Isra, itu tidak ada dalil. Ya, sama sekali tidak ada dalil. Bahkan tahunnya saja para ulama berselisih, apalagi bulannya, tanggalnya. Itu kita sudah menetapkan sesuatu yang tidak benar. Sama seperti orang menetapkan Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, ini salah. Ya, pendapat yang kuat adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu yang benar, karena ada dalilnya. Tidak ada hadis yang menunjukkan malah Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, tidak ada. Ya, tapi yang betul adalah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, Quran diturunkan pada Lailah Mubarakah, itu pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar kalau kita katakan kemungkinan ada 20 malam terakhir. Ya, karena Nabi pernah berkata dalam hadis, dan hadis banyak, iltamisuha fil ashril awakhir, berpeganglah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau 17 Ramadan belum tentu. Nah, jadi tidak ada yang menargetkan ataupun mentahdidkan ataupun membatasi turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan, itu adalah yang salah. Ya, artinya kalau ditentukan bulan Ramadan itu betul. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan,
Apakah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh saja ataukah ruh dan jasad? Ini banyak orang, ada sebagian orang ingin mengacau-ngacaukan Islam. Mereka mengatakan seolah-olah Nabi pergi ke sana dengan ruh, karena dengan jasad tidak mungkin. Ini fatal, salah. Kalau dengan ruh maka tidak ada mukjizat. Ya, kalau dengan ruh maka tidak ada mukjizat. Biasa ruh itu pergi kemana-mana. Ya, kita terkadang mimpi udah kemana-mana, kita tidak tahu alam ruh itu kemana. Ya, bisa jadi seorang bermimpi kadang di Saudi, di Mekah. Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana alam ruh itu. Kita tahu ruh itu pergi biasa. Nah, ini yang betul adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ketujuh, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Jadi luar biasa, ini keajaiban, di mana zaman tersebut belum ada jet pribadi, belum ada satu pesawat yang kecepatannya luar biasa, ya. Yang harus pergi ke sana itu mungkin dengan kuda yang cepat pun harus berbulan-bulan. Nah, ini merupakan mukjizat. Nah, oleh karenanya kita katakan Isra dan Mi'raj adalah bukti mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bukti luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Maha suci. Kalau Allah mengawali ayat subhanalladzi, nah, itu maha suci, artinya ini benar-benar bukan hal yang biasa, tapi miracle, keajaiban. Asra bi 'abdihi, dengan hambanya, dengan ruh dan jasadnya sekalian. Nah, jadi kalau dengan jasad itu keajaiban, apalagi nanti dikatakan bahwasanya Nabi itu naik dengan kendaraan yang bernama Burak. Nah, jadi kalau dengan ruh nggak perlu ruh terbang aja, udah terbang sampai cap sampai ini. Tapi ini naik kendaraan, jadi Nabi sempat ya seperti ngobrol dengan Burak. Ya, seperti itu. Buktinya Nabi pergi ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, memang ada beberapa orang-orang yang murtad. Jadi mereka murtad. Kau pegang ya, Nabi Muhammad ya, kau pegang kata-katamu ya, saya panggil orang biar orang menertawakan, karena zaman itu tidak mustahil. Artinya kalau hari ini ada orang mengaku dalam satu malam mungkin 12 jam, ya mereka mengatakan pergi ke Mekah kemudian balik lagi, itu masih agak percaya orang karena ada canggih seperti ini. Kalau zaman dahulu bagaimana percaya orang? Ya, nggak usah bilang pergi saja, mereka udah ragu. Apalagi pergi naik ke langit kemudian balik lagi. Nah, ini udah pas sekali ini. Ini waktu tertawa ini si Muhammad. Ya, biar orang-orang menertawai semua, sehingga pada waktu itu banyak di antara ada sebagian yang tidak kuat imannya, mereka murtad. Tidak percaya, ini udah nggak percaya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis tentang kisahnya, bagaimana kisah Isra Mi'raj, hadis riwayat oleh Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriya bihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang bagaimana perjalanan ketika beliau berisra dan Mi'raj. Bainama ana fil hatim, kata Nabi, wa rubbama fil hijr. Tak kala aku lagi tidur, ya, tidur di hijir, hatim ini di hijir. Kalau orang-orang sekarang menyebut hijir Ismail, ya. Tapi padahal hijir itu bukan hijir Ismail namanya, ya. Sebenarnya kalau kita tanya sama orang Arab, bukan hijir Ismail tapi hijir ini adalah batasan. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya orang-orang Ka'bah zaman itu mereka merenovasi Ka'bah dan membaguskan Ka'bah harus memakai uang yang halal. Tidak boleh uang dari harta perzinaan, uang dari judi dan lain-lainnya. Karena mereka tahu itu, padahal mereka musyrikin waktu itu. Ini pada pertemuan yang lalu kita sampaikan. Jadi hijir ini adalah batasan. Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, ya. Nah, itu hijir, namanya hijir. Hijir ini adalah batasan, bukan hijir Ismail sebenarnya, ya. Tapi tidak masalah lah kita sebutkan seperti itu. Id atani atin. Kemudian datanglah malaikat Jibril, ya. Fasyaqqama baina hadhihi ila hadhihi, ya. Min thughrati, dari sini, ya, dari leher, min thughrati nahrihi ila syi'ratihi, sampai ke bawah pusar. Jadi dibelah
dada Nabi Muhammad SAW. Datang Jibril, kemudian dibelah dada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita terangkan. Artinya sebelumnya Nabi Muhammad sudah pernah dibelah dadanya. Ya, masih ingat hadirin itu di awal-awal ketika Nabi di Taif, ya, ketika bersama masih di Susuan dengan Halimatus Sa'diyah, masih kecil-kecil, Nabi datang 2 orang berbaju putih, itu malaikat, kemudian dibelah, dicuci dengan ma' Zam-Zam, ya. Nah, ini kali kedua disebutkan bahwasanya Nabi dibelah dadanya, disucikan dadanya. Kenapa dibelah dada, Ustaz? Memang untuk benar-benar mensucikan, bertemu nanti dengan Rabbul Alamin. Ya, apalagi pergi dengan cepat, secepat kilat. Kemudian ini kalau orang-orang biasa ini bisa pingsan, ya. Hari ini kita lihat misalkan orang-orang mungkin naik halilintar ataupun roller coaster, ya, di tempat mainan-mainan mungkin di Ancol ataupun di Singapura, di mana-mana itu yang sangat kencang, itu ada orang yang kadang pingsan mereka, ya. Walaupun bersorak langsung pingsan mereka, tidak kuat, apalagi ini, ya. Ini luar biasa. Jadi Nabi pun disucikan jiwanya. Fastakhraja qalbi summa utitu bitastin min dhahab mamlu'ah imana. Kemudian mengeluarkan hatiku, kemudian hatiku tersebut, ya, jantungnya Nabi, hatinya Nabi dicuci dengan bejana tempayan yang terbuat dari emas, ya, dicuci dengan keimanan. Summa husyiya summa uida, kemudian dikembalikan lagi hati tersebut, kemudian dijahit lagi. Summa utitu bidabbatin dunal baghli. Kemudian aku diberikan, ketika itu diberikan bidabbatin, yaitu seekor dabbah. Dabbah ini binatang, dunal baghli wa fawqal himari. Bighal itu, ya, adalah binatang perkawinan silang antara kuda dan keledai. Kita ada di sini enggak bighal? Enggak ada, ya. Ada enggak anik kuda? Enggak ada, ya. Bighal. Kalau di Arab ada namanya bighal. Bighal ini di atas keledai, lebih besar, di bawahnya kuda. Nah, burak ini wa fawqal himari abyad, dia warna putih burak, ya. Di atas himar sedikit lagi, ya. Ya. Di atas himar sedikit lagi. Jadi dia lebih panjang dan dia warna putih, ya. Fawqal himar. Faqala lahu huwal buraq ya Aba Hamzah. Maka para sahabat bertanya, wahai Anas, apakah dia burak? Naam, betul, itu burak. Bagaimana sifat burak tersebut? Yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi. Maka burak itu dia melangkah dengan sejauh mata dia memandang. Ibaratnya mata memandang misalkan 100 kilo ataupun puluhan kilo, maka dia lihat langsung sampai ke sana. Ya, kalau ibarat kita misalnya lihat plong, langsung sampai, begitu cepatnya burak. Kemudian muljaman musrajan, wa kana muljaman musrajan, yaitu burak tersebut sudah ada tempat duduknya dan sudah ada talinya. Ya, sudah ada tempat duduknya, sudah ada talinya. Fastas'aba alaihi, maka tiba-tiba dia enggak mau ditunggangi oleh Nabi SAW. Dia menggeliat seperti itu, ya. Maka Jibril berkata, faqala lahu Jibril, abi Muhammadin taf'alu hadha, kenapa kamu buat kepada Muhammad, hai burak, kenapa kamu enggak mau ditunggangi? Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu, maka tidak ada manusia yang lebih mulia yang akan menaikimu selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi burak ini, ya kan, apalagi, ya, ibaratnya kuda saja, ya, kalau masih enggak kenal orangnya dia bisa goyang. Fastas'aba alaihi. Nah, di sini para sahabat, ya, para ulama mengatakan bahwasanya burak ini ternyata ditunggangi oleh seluruh para nabi. Ternyata para nabi ini menunggangi burak. Mereka juga menunggangi burak tersebut. Nah, kalau seandainya semua para nabi menunggangi burak, berarti nabi yang terakhir menunggangi burak adalah Nabi Isa, dan jaraknya 500 tahun. Berarti udah lama burak ini tidak dinaiki oleh nabi, jadi enggak kenal lagi dia. Maka kata malaikat Jibril, apa bi Muhammadin taf'alu hadza? Apakah dengan Muhammad kamu melakukan? Fama rakibaka ahadun akrama. Jadi tidak ada yang menaikimu lebih mulia daripada Muhammad. Jadi Muhammad paling mulia. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika menitipkan
Ismail, ya, dan Hajar, dan ketika dia mengunjungi putranya dia menaiki Burak, ya, dalam riwayat. Jadi memang para nabi itu sudah menaiki Burak. Jadi Burak ini sudah kenal semua para nabi, ya. Dan terakhir dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada nabi lagi nantinya. Makanya jangan sempat ada nabi yang mengatakan saya udah naik Burak lagi. Jadi dia udah cukup. Ini nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi Burak nggak ada lagi, ya. Di mana Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, maka ketika itu farfadda arqan. Maka ketika Nabi menaikinya, maka Burak tersebut pun berkeringat, ya. Berkeringat. Qala, kemudian berkata Rasulullah SAW, farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Maka tak kala sampai di Baitul Maqdis, aku pun mengikat Burak tersebut di tempat para nabi mengikatnya. Qala thumma dakhaltul masjid. Kemudian aku pun masuk ke Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi rak'atain. Maka aku pun salat di situ 2 rakaat. Dalam riwayat lain aku fa sallaituhu fa amam, kemudian aku pun mengimami para anbiya. Jadi Nabi mengimami para anbiya. Jadi ruh-ruh para nabi-nabi yang lain dikumpulkan semua di Baitul Maqdis dan Nabi menjadi imamnya. Ya, subhanallah, ini menandakan Nabi Sayyidul Anbiya, ya, Nabi Muhammad, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah kisah ini, peristiwa Nabi mengimami para anbiya tersebut, apakah ketika perjalanan Nabi SAW menuju ke Baitul Maqdis, ataukah dalam perjalanan pulang dari langit menuju Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, pendapat yang kuat mengatakan itu adalah perjalanan pulang sebenarnya. Jadi pada pertama itu Nabi hanya salat 2 rakaat. Ya, kalaupun salat waktu itu, karena baru ada salat waktu itu, salat subuh. Ya. Karena setelah baru pulang nanti sudah ada salat 5 waktu. Di sinilah nanti ada salat 5 waktu, ya. Seperti kata Nizam Abul Ais Al-Hanafi, ya, berkata di sini beliau, usri bihi was-salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat, ya. Nah, jadi setelah kejadian-kejadian, maka Nabi pun di Isra' Mi'rajkan, hanya 1 bait disebutkan, dan disitulah nanti akan menerima petunjuk daripada Allah SWT, yaitu salat 5 waktu yang pahalanya sama seperti 50 waktu. Nah, ini luar biasa, nanti luar biasa. Jadi pendapat yang kuat adalah Nabi mengimami para anbiya karena Nabi sudah tahu di situ siapa Musa, siapa Idris, siapa Ibrahim, karena Nabi sudah melihat wajah mereka ketika Nabi nanti naik ke menuju Sidratul Muntaha. Kemudian dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril 1 bejana, ya. Ada bejana mamlu'atun bil khamar, yaitu bejana ataupun gelas terdiri dari khamar, ada 1 lagi terdiri dari susu, ya. Ditawarin kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memilih susu, kemudian malaikat Jibril berkata, akhadtal fitrah, ikhtartal fitrah, kamu telah memilih fitrah. Jadi Nabi memilih susu, Nabi sayang lebih suka kepada susu tersebut, ya. Bahkan dalam riwayat macam-macam penafsiran, diantaranya adalah susu, ya, karena menunjukkan bahwasanya Nabi lebih mencintai Islam dan syariat-syariatnya. Wallahu alam. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ketika perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang perlu kita bacakan, ya, kita bahas di sini. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar. Ketika Nabi menaiki Burak beserta dengan malaikat Jibril dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Nabi melihat ifrit, jin ifrit, ya. Ya, jin ifrit ini dari kalangan jin. Ifrit ini kalau dalam surah An-Naml, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, ya. Ifrit ini anak buahnya Nabi Sulaiman dulu. Dia bilang, siapa yang sanggup pindahin kerajaan Baitul Balqis, aku sanggup sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Memang kekuatan dia luar biasa, Ifrit ini, ya.
Dia mengejar Nabi Muhammad SAW dengan nyala api. Kullama iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Maka setiap kali Nabi lewat selalu kelihatan. Setiap kali Nabi berjalan, dia lewat lagi bawa, ini ganggu Nabi ya, bawa syu'latan minan nar, yaitu bawa kayak obor ya, obor dari api. Maka malaikat Jibril pun berkata, afala u'allimuka kalimatin taquluhunna, tidaklah maukah kamu wahai engkau Muhammad, aku ajarin kalimat, idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Kalau kamu membaca kalimat tersebut, doa ini, maka dia akan tersungkur dengan mulutnya dan dia akan jatuh. Ya, maka dia akan jatuh. Apa doanya? A'udzu biwajhihil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barran wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Sudah hafal nih? Kalau dikejar ifrit berarti kita hafal nih. Saya nggak hafal juga nih. Panjang doanya. Mungkin artinya aja kita ingat ya. A'udzu biwajhil karim, aku berlindung pada Allah dengan wajahnya yang mulia, wa bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak bisa melampaui orang yang baik walaupun orang yang jahat, dari kejahatan apa yang diturunkan dari langit, dari kejahatan yang menaik ke langit, dari kejahatan yang ditaburkan di bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari fitnah malam dan siang hari, wa min tawarikil lail, serta yang datang dari kejahatan yang datang di malam dan hari, kecuali yang datang dengan kebaikan ya Rahman. Jadi itu kita berlindung dari kejahatan yang langit, kejahatan malam ya, kalau ada jin yang mengganggu kita. Kalau ada ifrit datang, kita berlindung seperti itu, ya Rahman, aku berlindung dari kejahatan malam, kejahatan siang, dari keburukan di bumi dan keburukan dan fitnah malam dan hari, seperti itu. Kita mungkin enggak hafal ya. Baik, di antara kejadian yang kedua, ini banyak kejadian-kejadian dalam perjalanan ya. Maka di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wara'ad dajjal fi suratihi ru'ya ain. Maka Nabi pun melihat bentuk Dajjal dalam bentuk aslinya. Ya, fasu'ilan Nabi SAW anid Dajjal, maka Nabi bertanya tentang kepada malaikat Jibril tentang Dajjal ya. Maka ketika ditanyakan, faqala, Nabi menjawab, aqmaru hijanan. Ya, sesungguhnya Dajjal tersebut adalah pria putih bertubuh besar. Ra'aituhu failamaniyan aqmara hijanan. Ya, salah satu matanya menonjol ya. Ihda ainaihi qa'imah ka'annaha kaukabun durriyun, seperti bersinar, seperti bintang bersinar salah satu matanya. Ya, ka'anna sya'ra ra'sihi aghsan syajarah, dan rambutnya seperti akar-akar pohon. Yang pria putih bertubuh besar, kekar ya. Dia tinggi ya, tapi matanya menonjol salah satu ya. Makanya dibilang Dajjal buta sebelah ya, seperti itu ya. Dan rambutnya seperti ranting ataupun dahan-dahan cabang-cabang pohon. Kejadian berikutnya diantaranya adalah kejadian seseorang, wasara Rasulullah SAW dalam kitab Dalail An-Nubuwah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat fa'idha huwa bi'ajuzin ala janibit tariq. Ada orang tua yang di sisi jalan. Dilihat ada nenek-nenek tua ya, ataupun kakek-kakek tua di sisi jalan. Faqala ma hadhihi ya Jibril? Apakah ini ya Jibril? Jalan terus Muhammad, enggak usah pedulikan. Kemudian jalanlah. Kemudian ketika berjalan ila masya Allah, kemudian ada orang yang mengganggu, ya da'u wahai Muhammad, gitu. Diganggunya, halumma ya Muhammad, kemarilah Muhammad. Ada suara yang enggak jelas. Ya. Faqala lahu Jibril, maka Jibril pun berkata, sir ya Muhammad. Maka Jibril berkata, ammal ajuzu, sesungguhnya orang tua tadi adalah ra'aita tilkal ajuz, ya. Itu adalah seperti gambaran dunia, ya, yang hanya tersisa dari sebentar saja. Itulah dunia. Jadi orang tua ini ibarat dia umurnya sudah dekat ya kepada kematian, itulah gambaran dunia. Jadi dunia ini sementara seperti orang tua tersebut. Wa ammal ladzi arada an tamila ilaihi, adapun yang memanggilmu tadi dia adalah iblis. Ya, iblis laknatullah, arada an tamila ilaihi, dia ingin kamu condong kepadanya, mengikuti hawa nafsunya.
Itu kejadian di antara kejadian yang ketiga. Kejadian berikutnya adalah kejadian yang keempat, ya. Di antaranya adalah orang-orang yang terus-menerus kepalanya dihimpit dengan batu yang besar. Ya Jibril, man haula? Siapa mereka? Haula alladzi tatathaqala ru'usahum 'anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk mengerjakan salat. Ini banyak nih kisah-kisah ya. Kalau kita baca semuanya panjang. Kemudian di antara kisah berikutnya adalah Nabi SAW melihat orang-orang yang bercocok tanam di suatu hari dan memanennya dalam suatu hari dengan panen yang sangat banyak. Ya. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Ya Jibril, man hadza? Siapa ini?" Kemudian Jibril berkata, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah." Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dhif. Mereka ditambahkan ataupun dilipat gandakan pahala mereka 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhlufu wa huwa khairur raziqin. Apa yang mereka sedekahin itulah yang mereka tunaikan, mereka dapatkan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, ini menandakan bahwasanya bagaimana kemuliaan orang-orang yang berjihad fisabilillah dan juga kemuliaan orang-orang yang menafkahkan, yang bersedekah hartanya di jalan Allah. Jadi dia akan melihat menuai hasilnya, ya. Kemudian kejadian di antara kejadian berikutnya adalah Nabi SAW diperlihatkan orang-orang yang ketika perjalanan Baitul Maqdis melihat ada orang yang mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Dan ia tidak mampu membawa kayu bakar tersebut, ya. Dia memikul kayu bakar, kemudian dia ambil lagi, kemudian jatuh lagi, nggak sanggup dia bawa kayu bakar itu. Dipikul, dipaksa-paksa untuk pikul, kemudian jatuh, dia tidak bisa. Ini pemandangan yang aneh. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Man hadza ya Jibril?" "Hadza rajulun min ummatika alaihi amanatun la yastati'u ada'aha wa huwa yazidu 'alaiha." Ini adalah gambaran dari seorang dari umatmu yang memikul amanah masyarakat, amanah manusia yang dia tidak mampu menunaikannya, bahkan dia minta lagi amanah tersebut. Ini hadirin sebagai motivasi ataupun nasihat untuk kita semua, ya. Siapapun di antara kita yang dapat amanah jadi pemimpin, wali kota, gubernur, kepala daerah, camat, apapun dia. Ini amanah dari masyarakat, ya. Gambaran betapa luar biasanya itu amanah harus dipegang apapun, ya. Jadi apapun dia, ketua BKM, imam masjid, apapun amanah dia, ya. Yang paling besar tentu wilayah yang paling besar, presiden mungkin seperti itu. Ya, dia tidak mikul maka diibaratkan seperti itu. Ini ancaman, artinya berbahaya sekali dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah dalam perjalanan tersebut Nabi mencium aroma yang sangat wangi. Ya, di antara kisah dalam perjalanan itu aroma yang sangat wangi. Ya, dalam musnadnya Imam Ahmad diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dalam sanad hasan, "Lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha." Ya, atat alayya raihatun thayyibah, yaitu ada aroma yang Nabi mencium dalam perjalanan itu, aroma yang sangat wangi sekali. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah? Ini wangi apa ya Jibril, kok wangi sekali? Faqala hadhihi raihatun masyitatun ibnati fir'aun wa auladiha. Ini adalah baunya masyitah. Ya. Jadi masyitah ini sebenarnya bukan namanya, ya. Tapi masyitah itu dalam bahasa Arab tukang sisir. Ya, masyitah. Jadi hari ini kita bilang masyitah, sehingga kita kasih nama anak kita masyitah. Ya enggak apa-apa juga. Tapi masyitah itu sebenarnya tukang sisir. Makanya kami ketika di Mesir itu azim mustun. Kalau mau sisir rambut mustun, masyitah. Jadi Firaun ini saking kaya dia punya salon sendiri di rumah. Jadi anak-anaknya punya salon. Jadi enggak perlu pergi ke
ke salon. Ada nggak kita hari ini yang punya salon sendiri di rumah? Nggak ada. Ini Firaun, ya, rajanya dunia. Jadi masyitah, kata Jibril, bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dzata yaumin. Tak kala dia lagi menyisir rambut anak putrinya Fir'aun, dzata yaumin, pada suatu hari, itsaqatatil midra min yadiha. Jatuh tiba-tiba sisir di tangan Masyitah. Jatuh, ya. Maka Masyitah faqalat bismillah. Maka Masyitah berkata bismillah. Jatuh bismillah. Kalau kita apa? Astagfirullah, kan? Astagfirullah atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Bismillah ini salah satu sunnah yang mungkin kita jarang praktekkan, ya. Jatuh sesuatu orang bismillah, ya. Nah di Arab terkadang seperti itu. Saya pernah mendengar syekh dia bismillah. Kalau kita semua astagfirullah karena banyaknya dosa kita astagfirullah. Nah ini bismillah, ini satu adat, ya. Bahkan tersebar di negeri Arab, ya. Kalau jatuh sesuatu bismillah. Nah ini jadi faqalat Masyitah bismillah. Maka tak kala mendengar itu, anaknya berkata, faqalat abi, maksudnya bismillah itu bapakku, yaitu Firaun. Qalat la, walakin rabbi wa rabbu abika Allah. Bukan, akan tetapi Tuhanku dan Tuhan bapakmu Allah. Nah, ini udah masalah nih Masyitah nih, ya. Bukan Masyitah, ya. Kita bilanglah Masyitah karena profesinya, ya. Namanya enggak tahu kita. Di sini tidak disebutkan namanya dalam hadis. Qalat akhbirhu bidzalik. Aku kasih tahu ke bapakku, ya. Ya, akhbirhu bidzalik. Qalat na'am, terserah, silahkan. Fa akhbartuhu fada'aha. Maka si anak tersebut, putri Firaun tersebut, memberitahukan ini kepada ayahnya, mengatakan bahwa ayahnya punya Tuhan, ya. Karena Firaun mengagungkan tidak ada yang paling buruk selain Firaun ini, mengaku diri Tuhan ini. Ya, ini paling marah kalau ada yang mengaku Tuhannya Firaun. Maka dipanggillah Masyitah tadi, ya fulana. Wahai fulana, ya, enggak disebutkan namanya. Berarti dia bukan Masyitah sebenarnya nama aslinya, ya, tapi dia tukang sisir, ya. Wa inna laki rabban ghairi. Saya dengar kamu punya Tuhan selainku. Qalat na'am, betul. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ya. Fa amara bi baqarati min nuhasin fa uhmiyat. Maka didatangkan tungku yang besar, ya. Di situ air yang mendidih, wallahu alam apakah minyak yang mendidih, tungku yang besar sekali, ya. Wallahu alam. Ini gambaran Muhammad terdahulu, hadirin luar biasa, mereka memperteguhkan imannya. Ini tungku yang besar, nggak tahu kita betapa mendidihnya mungkin, ya. Ini azab luar biasa kalau umat dahulu itu. Ya, kita lihat bagaimana hadisnya, ada umat dahulu itu, ya, ditenggelamkan di tanah, kemudian digergaji kepalanya. Subhanallah, mereka tegar kepada keimanan. Ada di antara mereka dimasukkan ke dalam api-api semua. Jadi luar biasa, ini jahat, dahsyat umat dahulu ini. Maka ini dimentalkan, masuk gitu kan. Summa amara biha. Ya, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam itu. Ini didatangkan aja. Kalau ada orang enggak, waduh, ini mengerikan nih, takut, ya, kalau enggak imannya kuat. Maka dia ingin disuruh masuk semua anak-anaknya beserta. Ini punya anak-anak Masyitah ini, ada anaknya pun dia di istana lah istilahnya, ada di rumah, dikasih di istana, ya. Qalat lahu innali ilaika haja. Wahai Fir'aun, wahai raja, sebelum aku masuk ke situ, aku punya permintaan kepada engkau, wahai raja. Qala wa ma hajatuki? Apa keinginanmu? Qalat uhibbu an tajma'a 'idhami wa 'idhama waladi fi thawbin wahid. Aku ingin engkau kumpulkan nanti ketika kami sudah mendidih, sudah menjadi tulang-tulang, semua tulang-tulang kami kumpulkan bersama anak-anakku di satu kain yang satu. Itu permintaannya dari Masyitah. Wa tadfinana, dan kemudian engkau kuburkan kami. Qala dzalika laki alaina minal haq. Oke, aku akan lakukan. Qala fa amara bi auladiha fa alqu baina yadayha. Maka anaknya pun satu persatu disuruh masuk, dari yang paling besar masuk. Ini Masyitah masih kuat nih. Ini cerita terakhir, ya. Masyitah masih kuat. Masuklah satu-satu yang besar-besar, satu-satu. Jadi masuk satu-satu. Masyitah enggak takut, ya, artinya enggak gentar. Sampailah anak yang terakhir, intaha dzalika ila sabiyyin laha murdha, kepada anak yang lagi dia susui, artinya masuk bersama dia, ya.
Ka'annaha taqa'asat min ajlihi, seolah-olah ini dia kayak enggak reda nih. Ini anak masih ini ibu-ibu nih kadang pas sudah masuk, aduh udah mulai goyang imannya nih. Ya, anaknya masih disusuinya, seolah-olah biar saya aja masuk dia selamat gitu, karena sayang sekali anak kecil. Tapi ternyata luar biasa. Ya, min ajli qala ya ummah. Ini anak kecil bisa ngomong tiba-tiba, Pak. Ya masih bayi. Ya ummah, iqtahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Wahai ibuku, masuk saja. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faqtahamat, maka masuklah Masyidah bersama anaknya. Ini karena kuat tadi. Ya, luar biasa, ini keajaiban hadirin ya. Wa qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, ada 4 orang anak kecil yang bisa berbicara waktu kecil, yaitu Isa bin Maryam, kemudian sahibah Juraid, ya, yaitu ketika dituduh Juraid berzina, wa syahida Yusuf, yang bersaksi Nabi Yusuf itu dikatakan dia melakukan zina ataupun padahal bukan zina, itu anak kecil yang bisa ngomong. Kemudian juga Ibnu Masyitah ibnatu Fir'aun, yaitu anaknya Masyitah, tukang sisir Fir'aun. Inilah diantara kejadian-kejadian, insyaallah kisah Isra Mi'raj ini panjang ya. Nanti ada beberapa kejadian-kejadian yang perlu juga kita bahas dan kita baca agar menjadi inspirasi, agar kita tidak tergelincir dan kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.